Selamat siang Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi dengan judul Polisterina, Risiko dan Dampak dalam Kehidupan. Polisterina merupakan salah satu jenis plastik yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai bahan kemasan. Namun di balik penggunaan yang luas, bahan ini memiliki sejumlah dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Melalui presentasi ini, kami akan membahas mulai dari definisi, sifat, proses pembuatan, hingga risiko dan upaya pencegahannya. Untuk pembahasan selanjutnya ada definisi dan sejarah polistirena. Pertama, definisi polistirena. Polistirena atau polistrin, mungkin biasa kita sebut atau kita kenal dengan nama PS, adalah sebuah polimer yang terbentuk dari monomer stirena, yaitu senyawa turunan minyak bumi. Pada suhu ruang, polistirena berbentuk padat dan bersifat termoplastik, artinya dapat melunak jika dipanaskan dan dapat mengeras kembali saat didinginkan. Yang kedua, ada sejarah polistirena. Bahan ini pertama kali ditemukan pada tahun 1839 oleh Edward Simon, di mana beliau adalah seorang apoteker asal Jerman. Saat itu, Simon belum menyadari bahwa senyawa yang ditemukannya akan menjadi dasar dari bahan plastik yang banyak digunakan di masa modern atau di masa-masa sekarang ini. Selanjutnya, mengenal sifat-sifat polistirena. Secara umum sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Dari sisi fisik, polistirena bersifat ringan transparan, kaku, memiliki konduktivitas panas rendah, serta menjadi isolator listrik yang baik. Sementara dari sisi kimia, polistirena bersifat stabil dan inert terhadap banyak bahan kimia. Namun demikian, bahan ini juga mudah terbakar dan tidak mudah terurai di alam, sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatan polistirena. Proses pembuatan polistirena umumnya dilakukan melalui metode polimerisasi suspensi. Langkah pertama dimulai dengan menyiapkan monomer stirena yang diperoleh dari minyak bumi. Selanjutnya ditambahkan inisiator polimerisasi ke dalam suspensi stirena dalam air. Campuran ini kemudian dipanaskan dan diaduk agar reaksi polimerisasi berjalan merata. Proses tersebut menghasilkan partikel padat berbentuk manik-manik polistirena yang kemudian dicuci, dikeringkan, dan diproses lebih lanjut menjadi berbagai macam produk seperti gas plastik, wadah makanan, maupun styrofoam. Dari sisi kesehatan manusia, paparan terhadap polistirena, khususnya monomer stirena dan residu benzena, dapat menimbulkan berbagai efek negatif. Beberapa di antaranya meliputi iritasi pada saluran pernapasan, mual, pusing, gangguan sistem saraf pusat, serta gangguan pada fungsi hati dan ginjal. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa stirena bersifat toksik dan karsinogenik, terutama bila bahan polistirena digunakan sebagai bahan makanan panas dan berminyak, karena zat berbahaya dapat berpindah ke makanan. Secara lingkungan, polistirena merupakan salah satu penyumbang utama mikroplastik di alam. Bahan ini sangat sulit terurai, sehingga dapat bertahan lama di laut, tanah, maupun udara. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa partikel mikroplastik dari polistirena telah ditemukan pada jaringan paru-paru, hati, bahkan darah manusia. Partikel-partikel ini dapat masuk melalui 3 jalur utama, yaitu pencernaan, pernapasan, dan kontak kulit, lalu menyebabkan stres oksidatif dan kerusakan sel. Lalu yang selanjutnya ada upaya pencegahan penggunaan polistirena. Untuk mencegah dampak negatif polistirena, berbagai alternatif ternyata telah dikembangkan. Ada 3 yang akan dibahas pada pembahasan kali ini. Pertama, penggunaan kemasan berbahan serat alami seperti daun pisang, kertas daur ulang, atau ampas tebu yang mudah terurai. Kedua, penggunaan bioplastik berbasis pati dari sumber daya terbarukan seperti jagung, singkong, ataupun kentang. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu inovasi kemasan edible atau dapat dimakan yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti agar-agar dan rumput laut. Namun, penerapan alternatif ini tetap memerlukan dukungan kebijakan pemerintah serta kesadaran masyarakat akan bahayanya penggunaan polistirena
yang berlebihan. Selanjutnya, penggunaan polistirena dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, polistirena digunakan berbagai bidang. Misalnya, sebagai bahan utama pada styrofoam, kemasan makanan, peralatan medis sekali pakai, serta elemen dekoratif interior. Kita sering menggunakannya tanpa sadar karena sifatnya yang ringan dan praktis. Namun, dengan memahami resikonya, kita diharapkan dapat lebih bijak dan mulai mengurangi penggunaannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, polistirena merupakan bahan sintetis yang sangat berguna, tetapi juga membawa dampak serius bagi kesehatan dan lingkungan. Kandungan stirena dan benzena di dalam bersifat toksik dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan jika terpapar terus-menerus. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk mengurangi penggunaan polistirena dan menggantinya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai polistirena, risiko dan dampak dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kami persilakan apabila ada pertanyaan atau tanggapan terkait materi yang telah kami sampaikan.